Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Baik. Sehat. Ya sebenarnya ya baik ya, agak-agak baik gitu Pak. Udah. Ya. Selanjutnya gimana kabarnya? Baik cinta. Baik aja. Sudah cukup. Sehat ceria. Ya, kelihatan ceria. Oh. Sehat, baik, cukup senang. Cukup senang. Oke. Kita sudah saling mengenal satu sama lain. Belum. Oke, belum saling mengenal ya. Biasanya kalau belum kenal kita ngapain? Kenalan sih Pak. Kenal, benar banget. Ya. Oke, sebelum kita mulai biar saling kenal, kita berdoa. Iya. Ya. Oke, berdoa ikut saya. Oke, kalau udah berdoa berarti ngapain? Kenalan. Nah, dimulai dari Saya dulu aja deh Pak. Kak Mam kok saya. Oh, Bapak dulu ya. Boleh kan Bapak dulu. Ya boleh dari teman-teman dulu. Bapak aja deh. Bapak aja dulu deh. Silakan Pak. Silakan. Masih muda ya. Oke, nama saya Hakam. Ya sudah, bisa dipanggil jangan apa ya. Mas boleh nama langsung Hakam juga. Ya, di sini sebagai konselor akan memfasilitasi teman-teman. Kita akan bersama-sama membantu salah satu dari teman-teman dan juga pastinya kalian semua akan dibantu dalam sesi kali ini. Nah, saya sebagai konselor akan memfasilitasi hal tersebut. Oke, sudah dengar saya? Ya. Oke, gantian ke teman-teman, silakan perkenalan nama ya, asal daerah, terus hobi pas TK, dan milih angka 1 sampai 10 nggak boleh sama satu sama lain. Bisa dipahami? Bisa. Sob. Mau dimulai dari siapa? Ya, baik saya dulu. Oke. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Witarani, bisa dipanggil Wani, asal dari Banyuwangi. Terus apa lagi tadi Pak? Oh, hobi. Hobi waktu TK. Waktu TK apa ya? Nyanyi sih Pak. Nyanyi balon tuh ada gitu kan. Terus angka 1 sampai 10 bebas. 9. Oke, 9. Selanjutnya, Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Filza Susraya, bisa dipanggil Filza. Asal saya dari Malang, kebetulan. Ya, terus saya pas TK mewarnai, menggambar, menyanyi, badminton, banyak banget sih. Iya, banyak banget. Ya. Oh my god. oke, Iya. angka 1 sampai 10. Oh ya, 3 Pak. 3, 9, 3. Yang terakhir. Oke, baik. Perkenalkan namaku Yahya Imelia Putri, biasa dipanggil Imelia. Asalku dari Kediri. Hobi waktu TK aku suka masak, tapi masak-masakan gitu, bukan masak yang masak betul. Lihat ya Pak. Betul. Seperti itu. Kalau mau angka 1 sampai 10 aku pilih angka 5. Angka 5, 9, 3. 3, 5. 3, 5, 9. Oke, baik. Sudah saling memperkenalkan diri, tapi nampaknya biar tambah cair, biar tambah rileks, kita mau sedikit aja. Ya ampun Pak. Oke Pak. Sedikit aja. SBK-nya adalah kenapa kok teman-teman saya suruh milih angka 1 sampai 10 cara dan permainannya ada hubungannya dengan itu. Pasti teman-teman pernah dengan permainan ini. Kalau ada angka yang kita sebut tadi dirubah dengan kata dol, tapi urut 1. Nah, angka 3, 5, dan 9 betul? Ya, Itu diganti dengan dol. Mau dicontohkan dulu. Ya. Misal 1, betul ya, nanti betul ya. 1. 2. Don. Oh. Kan ada 3 angka kan tadi, 3, Ya. 5, dan 9. Nah, selain angka itu diucapkan angkanya dengan 3 angka itu diganti dengan dol. Bisa dipahami? Ya, insya Allah. 3, 5, 9 ya. Ya. Saya nggak mau main, jadi kalian ketiga aja. Curang Seru dong. Curang banget. Nah, oke, bisa dimulai dari ini dari angka 1 ya. Iya. Mulai dari sini. 1, 2. 4, Don. 6. 7, 8. Dor. 10, 1. 2. Dor.
Dor. 6, 7, 8. dor, 10, 1. 2, dor. 4. 5. Dor. Oke, masih belum fokus. Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Iya. Satu kali lagi. Tadi terakhir apa Bapak? Enggak tahu. Dornya 5 ya. Iya. Berarti dimulai dari dor angka 5. Saya dor. Dimulai dari sana. Tapi dimulai dari dor. Dornya angka 5. Jadi selanjutnya 6 ya. Ya. Jadi dimulai dari dor dulu. Ya. Dimulai dari Dor. 6, 7, 8. dor, 10, 1. 2, dor. 4. dor, 6, 7. 8, dor. 10. 1, 2, Dor. 4, dor. 6. 7, 8, Dor. 10. Satu. Wih. Oke, sudah cukup cair, Ya. sudah tegang ya. Oke, mau ketawa dulu. Oke, teman-teman sudah saling kenal dan nggak juga sambung juga ya, nampaknya. Oke, kita kali ini akan melakukan sesi konseling secara virtual. Nah, kita batasi waktu, jadi nggak mungkin 24 jam di sini ya, betul? Ya. Nah, kita batasi waktu 30 hingga 40 menit ke depan. Bisa disepakati? Bisa. Oke, nanti kalau dirasa kurang, kita bisa jadwalkan dengan pertemuan selanjutnya di lain waktu, gitu ya. Oke, selain itu teman-teman diharapkan untuk menjaga informasi dan apapun yang diucapkan di sesi kali ini, mohon dijaga kerahasiaannya, jangan sampai keluar di luar ya, keluar sesi kali ini. Bisa disepakati? Bisa. Sepakat? Sepakat. Oke, good. Selain itu, saya harap ya teman-teman bisa aktif, bisa berpendapat, bisa menyampaikan pengalamannya atau mungkin sharing-sharing. Diharapkan teman-teman aktif, jangan diam. Bisa aktif sambil berdiri loncat-loncat tidak. Pokoknya nggak malu, gitu ya. Oke, karena kita juga keterbatasan waktu, mungkin kita nantinya akan kita bahas salah satu dari ketiga teman-teman di sini masalahnya. Nanti secara bergantian menyampaikan secara umum saja apa yang dirasakan, apa yang mengganggu hari-hari ini boleh, atau yang selama ini dirasakan. Begitu nanti kita pilih kesepakatan siapa salah satu yang akan kita bahas, dan selanjutnya teman-teman selanjutnya yang belum kita bahas kali ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya, bisa dipahami? Oke, kita mungkin siapa dulu yang mau bercerita secara ini? Sahabat Yoyo. Mau. Oke, Jadi saya akhir-akhir ini kadang suka sedih karena kangen sama orang tua kayak gitu, Mas. Itu menurut saya agak mengganggu kehidupan saya. Saya kan kadang bisa mempengaruhi mood saya. Maksudnya, kangen keluarga jadinya kayak sedih gitu. Terus kan kegiatan kita nggak selamanya diem-diem aja, ada kelas, ada yang lainnya. Nah, itu menurut saya kayak jadi kurang bersemangat karena kangen sama keluarga. bisa dibilang seperti gosip gitu ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya siapa? Mbak ini Sudah. itu Dibuat kertas. Oke. Cuma yang sih. Jadi kalau saya itu masalahnya lebih ke ini sih Kak di organisasi. Jadi kalau saya itu kan orangnya cenderung ini nggak sombong Pak. tidak takut untuk apa ya, melawan andaikan saya merasa ada kesalahan gitu loh Pak. Tapi beberapa
beberapa dari orang organisasi saya yang saya dapat ini tadi kurang menerima aspirasi dari saya, yang menyebabkan mungkin mereka melihat saya itu menjadi orang yang keras, menjadi orang yang apa ya, padahal sebenarnya bukan itu maksud saya. Kalau andaikan saya merasa benar pun saya nggak akan seperti itu, karena ada dampak dari perlakuan dari seseorang yang tadi, makanya saya bersuara gitu. Banyak yang merasakan dampaknya, beberapa anak merasakan dampaknya, tapi itulah yang menyebabkan saya mungkin jadi bilang public enemy. Itu mengganggu ajar saya. Jadi dampaknya yang disampaikan jadi public enemy itu sangat mengganggu. Iya, sangat mengganggu karena apa ya? Kan relasi saya di fakultas ini lumayan banyak ya Pak. Jadi kayak kalau misalkan ketemu sama orang dan lain sebagainya, andai ada hal-hal yang apa ya tidak sesuai dengan saya, itu kan juga mengganggu ya. Kayak itu kan bukan saya gitu loh. Yang terakhir, Kalau permasalahan saya akhir-akhir ini itu sih kesulitan dalam membagi waktu. Kan saya itu anaknya aktif banget ya Pak, mengikuti organisasi, ikut UKM, ikut kayak sanggar seni tari gitu ya Pak. Nah apalagi kan ini juga bukan UAS kan, tugas-tugas juga banyak banget, apalagi ada proyek juga. Nah di situ saya benar-benar bingung sekali bagi waktu, soalnya ini saya itu hampir mendekati kepanitiaan gitu loh Pak. Udah mau ada agenda, nah agendanya itu juga cukup besar dan saya di agenda tersebut juga berperan sebagai bendahara pelaksana. Jadi di situ saya benar-benar bingung sekali Pak, dan akhir-akhir ini saya merasa kayak akademik saya itu menurun gara-gara saya kesulitan memanajemen waktu seperti itu. Oke, baik. Jadi merasa kesulitan dalam membagi waktu. Iya. Oke. Nah, teman-teman mayoritas permasalahannya beragam ya. Sesuai kesepakatan di awal kita pilih salah satu secara kesepakatan siapa yang akan dibahas dalam sesi kali ini. Mungkin biar lebih cepat atau lebih gampang, saya minta teman-teman memberi rating bagaimana permasalahan yang dialami itu cukup mengganggu atau perlu diselesaikan secara segera. Ratingnya adalah dari angka 3 sampai 9. Antara 3 sampai 9 silakan di rating. Dengan 9 itu urgensinya cukup tinggi untuk perlu dibantu dan diselesaikan saat ini juga. Dengan 3 berarti kebalikannya, gitu ya. Saya pahami secara kejadian aja. Persoalan apa? Bergantian aja. Yang paling gampang ya, pakai jari ya. 3 sampai 9. 9. Oke, bisa dimengerti? Iya. Saya hitung 1. Dan ini yang mana dulu Pak? Mana aja? Nah, maksudnya ini dibahas topik yang mana? Ya kita Di pilih. rating. Di rating dulu. Nanti yang paling tinggi dari ketiganya. Oh, nggak berarti satu. Oke, mau gitu, mau gantian atau bareng-bareng. Ratingnya berapa? Oh, berarti rating diri sendiri masalahnya. Iya, permasalahan diri sendiri. Kira kayak satu-satu. Kan nggak tahu ya masalah masing-masing. Iya. Bisa nggak? Nanti misal permasalahan saya merasa rating permasalahan saya berat. Saya merasa 8. Nilai saya permasalahan saya nilainya 8. Jadi kan perlu untuk segera diselesaikan. Nah kalau misal nggak terlalu berat 3 aja cukup. Oke, saya pahami. Ya. Saya hitung ya, diangkat Jangan dong Pak, jangan dong. Gini aja gini. tak kelihatan. Nah, ya. 11, 1, 2, 3. Tapi 8, 6, 5. Oke, berarti yang dibahas tadi tak lagi ya. Oke, apakah teman-teman setuju? Setuju. Kalau bersedia. Ya bersedia Mas. Oke, ya. Saya nanti izin mencatat ya teman-teman. Oh iya. Kalau ada hal-hal yang penting bisa saya catat untuk kepentingan nanti kita bersama. Jika dirasa sudah nyaman untuk bercerita, saya bercerita, bisa bercerita
kan saya bicara lebih umum, lebih luas bagaimana perasaan ataupun apa yang dialami dalam permasalahan ini sendiri. Oke, baik. Jadi akhir-akhir ini tuh saya sangat bingung sekali ya. Karena sebenarnya kan tujuan awal saya kuliah di Malang di tahun ini kan juga untuk mengejar nilai akademik untuk menjadi lulusan yang baik gitu Pak. Nah tapi saya merasa kalau saya itu juga butuh kegiatan yang lainnya seperti mengikuti organisasi, mengikuti UKM seperti itu. Nah ketika saya sudah bergabung di organisasi, di UKM seperti itu, saya itu mendapatkan peran yang menurut saya itu cukup penting di organisasi tersebut. Dan ketika saya diberikan tugas di organisasi maupun di UKM, saya itu benar-benar kesulitan untuk membagi waktu antara tugas-tugas di organisasi, tugas di UKM, dan juga tugas di perkuliahan. Bahkan saya merasa ketika saya sudah mengikuti organisasi tersebut, seluruh tugas-tugas kuliah saya itu kayak terbengkalai gitu loh Pak. Dulu di semester 1 itu kan saya aktif banget ya di akademiknya, kayak bertanya itu aktif banget, apalagi tugas-tugasnya juga nggak pernah lewat deadline gitu. Tapi semenjak saya itu mengikuti organisasi ini, semuanya menjadi berantakan dan saya itu bingung harus bagaimana menghadapi situasi tersebut. Oke, baik. Saya dapat memahami bagaimana situasi yang alami ya, bagaimana berantakannya dan cukup mengganggunya hal tersebut. Oke. Saya ingin teman-teman barangkali ada yang sebelumnya mengalami atau pernah merasakan hal yang sama dengan Pak Wani bisa disampaikan pengalaman. Oh ya, kalau saya Iya. ya jadi menurut saya ya emang benar sih, saya juga pernah jadi sekretaris pelaksana di event kemarin dan itu emang kocar-kacir banget karena dari pihak sananya ya Mbak, pihak sananya itu susah buat meng-ACC, terus formatnya juga berbeda-beda, jadi kita juga mengalami kesulitan. Tapi apa ya, tetap aja andaikan saya mau mengubah jadwal, pengen nggak telat, pengen ini lain itu sebagainya, gak tahu kenapa memang alam ini mungkin tidak menyetujui saya untuk menjadi orang yang gitu Pak, gak tahu ya Pak, tapi menurut saya kayak ada aja gitu loh, entah nanti pas berangkat dimarahin dulu awalnya, entah nanti pas berangkat tiba-tiba ada aja bukan di kempos gitu. Jadi menurut saya ya emang susah. Terus tapi ada satu waktu saya merasa puas kalau saya menjadi orang yang tepat waktu gitu. Saat nggak tahu ya, kalau nggak telat itu sebenarnya rasanya enak, tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Ya mungkin ada aku juga pernah waktu SMA, tapi ini agak beda kasusnya, tapi sama juga kayak keteteran gitu. Soalnya ada waktu SMA itu ada 2 temanku, mereka tuh ambis banget gitu loh, kayak ngerjain tugas ini harus selesai minta lagi, jadi yang lain tuh keteteran. Sedangkan seharusnya kan kita kalau ngerjain tugas itu harus memahami dulu baru mengerjakan, itu enggak, jadi kita langsung nyontek. Nah itu yang membuat pas UASnya nilai akademiknya tuh Pak Wani, teman-teman sini juga pernah mengalami hal yang mirip, mungkin juga serupa dan apa yang dirasakan Pak Wani. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi ya. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi. Berarti itu mulai terasa hal tersebut itu saat mengikuti organisasi gitu ya. Iya, benar sekali. Dulu sebelumnya di SMA itu kan saya nggak mengikuti organisasi ya Pak. Saya itu fokus di nilai akademik saja, kayak mengikuti lomba-lomba gitu, dan ketika saya juga nggak pernah turun gitu loh Pak. Soalnya saya fokus di akademik dan nggak mengikuti kegiatan lainnya. Nah setelah di perkuliahan ini kan namanya juga mau berkembang kan ya Pak. Jadi saya ingin mencoba hal yang baru, yaitu dengan mengikuti organisasi. Nah mungkin karena saya masih awal juga di organisasi, jadi itu saya juga bingung bagi waktunya gimana. Kenapa? Nah gitu. Disimak. Ya, apalagi tugas-tugas di mohon maaf loh, di organisasi saya itu kayak tugas-tugasnya itu nggak jelas gitu loh Pak. Kayak atasan saya, senior saya itu menyuruh saya untuk mengerjakan ini, tapi itu kayak intinya nggak jelas, saya bingung harus bagaimana. Sedangkan ketika saya tanya, beliaunya juga tidak memberikan kejelasan
terkait tugas tersebut seperti itu. Emang bener kayak gitu. Iya sih, gitu Mbak sama. Oke, jadi rasain juga ya kan. Iya Pak, Bener. bener banget. Apalagi dosen PPD saya dulu Pak. Oh, kenapa itu? Duh Pak, ini. Wow. Mungkin bahasanya yang harus Iya hebat kalau dosen. Kurang bisa menyampaikan ini pelajarannya dengan baik gitu Pak, gitu. Tapi itu masih dosen Pak, bukan dosen. Ya. Jadi kalau dari Pak Wahmi itu atasan dan organisasi, Iya betul. kalau dari Pak Firza itu asisten dosen yang seperti itu. Ya. Jadi, seperti itu. Oke, seperti itu apa keinginan dari Pak Wahmi mengenai masalah ini nanti alami? Jadi Pak, setelah sesi konseling kali ini saya itu pengen bisa menemukan solusi ataupun jalan keluar dari masalah saya ini gitu Pak. Soalnya saya benar-benar merasa bingung, sedih banget harus gimana, saya nggak tahu kan harus gimana gitu Pak. Jadi mungkin dengan sesi konseling kelompok ini saya itu bisa mengetahui cara pandang teman-teman dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga saya itu bisa terbantu untuk keluar dari permasalahan. Oke, jadi Pak Wahmi pengen permasalahan ini terselesaikan lah sebenarnya. Kenapa ini? Karena dia keburu nyampe. Oh iya. Iya, sarang dia. Oke. Pak Wahmi ini pengen apa ya, permasalahan ini bisa diselesaikan. Ya, betul sekali. Mau ketawa dulu? Apa? Sudah. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau ingin diketahui lebih banyak dari masalah. Sama sih. sama mau cari ini sih Pak, solusinya juga. Soalnya kan ya General Itu- banget itu masalahnya. menurutku juga sangat mempengaruhi sekolahnya. Dan cara membagi waktunya itu perlu banget gimana sih sebenarnya cara yang baik manajemen waktu. Jadi teman-teman juga karena religi juga mungkin juga bisa membantu teman-teman sendiri dalam mungkin perkuliahan atau kegiatannya. Dari Pak Wahmi sendiri mengatasi hal ini pernah melakukan apa? Kalau saya pernah coba pakai namanya Google Calendar gitu Pak. Nah di situ kan saya kayak misalnya hari ini saya harus ngapain, kerjain apa aja, prioritasnya apa aja gitu kan Pak. Nah di situ saya pikir dengan itu saya bisa manajemen waktu dengan baik, membantu waktu dengan baik gitu ya Pak. Jadinya kayak nggak ada yang menunda-nunda, bahkan sampai numpuk tugas pun nggak ada gitu loh. Tapi sayangnya kayak misalnya itu belum efektif juga, soalnya tuh gimana ya Pak, kan namanya saya itu orangnya aktif ya Pak. Jadi itu kayak sering gimana ya, sering melupakan HP. Saya itu jarang buka HP gitu. Gitu dan akhirnya terusnya itu juga kurang efektif. Iya. Jadi Pak Wahmi kayak bikin jadwal gitu ya Iya. di Google Calendar, Betul. tapi masih belum terlaksana. Iya. Kalau dari teman-teman mungkin pernah melakukan hal apa kalau mengatasi ini? Kalau aku waktu itu nyoba pakai ini sih, bikin catatan gitu loh Mas. Nah tapi kan udah tak data tuh kayak tugas apa aja yang deadline gitu. Tapi ternyata apa yang aku bikin di catatan sama kenyataannya itu malah berbanding terbalik. Jadi kayak ya sama kayak Mbak Wami tadi, kurang efisien, kurang efektif juga. Soalnya beda. Jadinya nggak urut sesuai deadline, malah ada yang deadline-nya lama malah udah selesai. Jadi nggak sesuai kenyataannya itu gimana? Maksudnya? Kan misal ada dua tugas. Yang pertama ini deadline tanggal 2 April. Yang kedua ini tanggal 4 Mei, 4 April juga, beda 2 hari kan. Tapi yang 4 April ini dibuat. Padahal harusnya kalau dilihat dari catatan tuh harusnya yang aku kerjakan dulu tuh yang pertama. Selesai dulu. Iya, yang harus dikerjain duluan yang pertama baru malah yang kedua. Oke. Kalau Mbak Firza pernah melakukan Kalau saya cuma pakai Google Calendar sih Pak. secara manual nulis itu ya? Iya, tetap aja kelewat Pak. Jadi ulangi ya, ini teman-teman ada yang menulis seperti kegiatannya nanti apa aja atau apa yang harus dikerjakan dan nantinya, terus menulis juga kayak deadline tugasnya nanti apa aja.
mungkin beragam ya cara teman-teman, dan ada berhasil dan ada yang mungkin belum berhasil. Kalau dari Pak Wami dengan Google Scholar ini Google Calendar ini sama ya? Google Calendar ini Ya, itu yang bikin nggak berhasil. itu Pak, karena saya itu juga jarang banget buka HP. Iya, saya lebih suka aktivitas kayak ya tari, itu organisasi, pokoknya nggak suka yang itu susah main HP gitu Pak. Jadinya ya kelewat, apalagi kan kalender Google Kalender itu juga pengingatnya lewat notifikasi kan. Sedangkan saya aja jarang buka. Semua respon ya. Iya. Sama. Mungkin yang disampaikan teman-teman tadi kayak caranya itu pernah dilakukan, bikin plan atau bikin to-do list bisa. Kalau itu belum pernah sih Pak, tapi setelah ini mungkin akan saya coba saran dari Mbak Imelia tadi, yaitu kayak membuat to-do list jadwal gitu ya. Soalnya kan itu juga nggak di HP kan, itu kan juga nulis, habis itu kayak mungkin ditempel di ruang belajar gitu ya, jadinya lebih ingat gitu sih. Salah satu alternatif juga. Iya. Mungkin dari teman-teman apa ya, kayak itu tadi yang disampaikan tadi, yang bikin nggak berhasil tadi kan, mungkin dari Pak Firza yang bikin nggak berhasil tadi cara dilakukan itu gimana? Kalau saya kan nulis di planner, pernah juga pakai Google Calendar, tapi ya sama saya. Kalau ke HP itu nggak sebegitu gitu pokoknya. Soalnya saya kadang kan kalau misalkan dari kampus, ya udah kalau mau ngerjain tugas ya udah ngerjain tugas di laptop, nggak buka HP, ya udah langsung tidur gitu. Karena emang menurut saya udah cukup kayak kegiatan kita di kampus itu udah hektik banget. Terus sekarang saya ngasih waktu diri saya buat tidur. Terus besoknya saya buka HP. Jadi kayak sebenarnya saya tuh bukan nggak ada waktu, saya kadang juga nggak kepikiran buka planner, tapi saya malah nyatetnya di planner gitu. Andaikan di HP pun kadang HP saya kan jadul ya Pak. Jadi kayak kurang apa ya, kalau ada notifikasi itu kadang terlewat gitu. Terus saya nggak sering buka HP juga gitu. Mungkin dari teman-teman dari ditanyakan atau apa ingin lebih tahu tinggi saya Sudah lumayan jelas sih Pak. Oke, kan Mbak Wami juga pengen apa ya, masalah ini diselesaikan ya. Mungkin kita bikin rencana hal apa yang bisa sekiranya dan menurut Mbak Wami yang bisa membantu masalahnya itu terselesaikan. Hal apa yang mungkin bisa dilakukan ya? Kalau menurut saya yang paling penting itu kita harus tahu bagaimana kita itu mengutamakan akademik kita. Soalnya kan permasalahan utama saya yaitu kayak pribadinya akademik, gara-gara saya itu nggak bisa memanajemen waktu dengan baik gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu harus bisa mengutamakan akademik dahulu, menyelesaikan semua tugas-tugas prioritas saya di akademik, dan setelah itu saya boleh mengerjakan tugas-tugas yang lain kayak UKM, organisasi gitu. Oke, jadi membuat apa ya, menentukan skala prioritas itu ya. Gimana yang perlu untuk selesai lebih cepat atau lebih diutamakan itu diselesaikan lebih dulu. Kalau rencana lain ini sih mungkin saya kalau lebih kayak meminta ke orang tua saya buat terus mengingatkan saya gitu Pak. Soalnya kan orang tua saya itu meskipun saya jauh di perantauan ya Pak, tapi tuh orang tua saya kayak selalu mengingatkan kayak tugasnya udah selesai semua belum, udah makan belum gitu kan ya Pak. Nah terkadang kan saya juga kayak melewat ada tugas saya gitu kan. Mungkin dari kayak benar orang tua saya tadi membantu mengingatkan saya akan lebih bijak dalam mengelola tugas-tugas, manajemen waktu juga gitu. Mungkin dari cara teman-teman tadi sekiranya paling memungkinkan untuk dicoba. Kalau dari teman-teman Sekiranya masih sulit untuk dilakukan. Tadi bikin planner, bikin to-do list. Bisa sih Pak dibikin planner, dibikin to-do list gitu ya. Jadi kita lebih tahu kayak kita harus ngapain dulu,
terus apa yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat, prioritas kita itu kayak apa gitu ya. Mungkin cara tadi yang dilakukan yang direncanakan buat prioritas itu nanti outputnya bisa kayak nulis atau Iya, boleh. Mbak Wani tadi kayak menyebutkan dua atau lebih ya bisa dengan membantu tulis atau planner berisikan skala prioritas gitu ya, dan kayak meminta bantuan orang lain dalam hal ini mungkin dari orang tua atau dari teman-teman untuk mengingatkan. Saya ingin membantu teman-teman, membantu Mbak Wani juga mungkin bisa digunakan juga dengan diri kita masing-masing. Kelebihan dari planner itu gimana? Mungkin yang tadi mencoba dari Mbak Vinci. Sebenarnya kalau kelebihan dari planner itu, kalau kita di HP itu kan kadang sering lupa, tapi nggak tahu ya kan tingkat pengingatan kapasitas pengingatnya orang-orang itu kan beda-beda. Tapi kalau saya itu kalau cuma ngetik di HP itu kan sering lupa, tapi kalau saya tulis itu saya ingat itu. Sama dengan belajar, kalau misalkan cuma lihat aja itu saya nggak bisa, dengerin sama nulis itu saya bisa. Jadi Pak lebih cepat ingatnya, lebih cepat pahamnya gitu. Ya sama, saya juga manage dari kegiatan-kegiatan itu kadang coba ditulis karena akan saya ingat gitu. Tapi ternyata walaupun ingat pun kadang kesela-sela sama kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oh, ini kegiatan ini. Soalnya menurut saya kan kalau kegiatan itu mencakup orang lain, tapi kalau tugas kan cuma merugikan saya aja gitu. Jadi ya udah kadang ke distractnya karena itu. Menurut Pak Bisa juga kekurangannya Ya kekurangannya kita itu kalau nggak seberapa anak yang nulis banget gitu. Saya kan kalau nulis ingat, tapi saya juga bukan orang yang nulis banget itu bukan. Jadi kayak kalau misalkan nggak benar-benar dari diri kita sendiri yang kepengen manage ya nggak bakal bisa juga gitu. Jadi ya walaupun nulis ya sebenarnya itu juga permasalahan dari diri sendiri juga sih gitu. Yang gitulah kekurangannya itu. kalau dari cara Mbak tadi mungkin bisa salah satu kekurangannya. Kalau kelebihannya itu bisa kita sudah mengerjakan satu tugas, kita bisa langsung centang gitu. Ke bawah dicentang kan itu kita tempel ya. Jadi kita bisa centang. Jadi langsung ingat gitu loh, oh tugas ini kita langsung kerjain, terus langsung kita centang. Oh berarti ini sudah, oh ini belum, nanti kita ngerjain yang ini, oh ini sudah kayak gitu. Tapi sama juga kadang lupa, jadi tugas yang deadline-nya panjang malah dikerjain dulu. Soalnya kadang, nah kekurangannya itu kalau buat saya sendiri saya gampang lupa buat ngecek kayak deadline mana yang seharusnya dikerjakan dulu gitu. Biasanya cuma seingatnya aja, tapi ternyata pas dicek ternyata oh ini deadline-nya masih lama, malah ada yang lebih urgent lagi. Dari teman-teman juga memberikan kelebihan dan kekurangannya apa tadi dicoba ya sebenarnya. Mbak Om juga tadi menyebutkan mungkin meminta bantuan orang lain. Mungkin dari Mbak Om sendiri kelebihan atau plus-minusnya dari itu. Kalau dari bantuan orang lain itu kan kayak membantu saya untuk mengingatkan. Mungkin kayak saya lupa mengerjakan ini, terus mungkin ada teman saya yang WA saya, oh kamu udah ngerjain ini kok belum? Oh ternyata belum. Nah itu plusnya Pak, kayak saya udah ingat aja. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh terus-terusan berharap kepada orang lain. Apalagi itu kan ya tugas saya, tanggung jawab saya gitu ya Pak. Apalagi orang lain juga pasti punya kesibukan masing-masing, punya tugasnya sendiri, dan nggak mungkin kalau orang lain terus-terusan ngurusin saya, kayak saya udah gini apa belum gitu kan ya Pak. Jadi kalau menurut saya kekurangannya itu Pak. Mbak Wangi juga sudah menyampaikan dan kekurangan, terus juga mendengar dari teman-teman tadi yang disampaikan. Dari Mbak Wangi sendiri kita buat rencana yang mungkin juga bisa digunakan oleh teman-teman yang lain. Menurut Mbak Wangi yang memungkinkan saat ini dikerjakan yang mana? Mungkin dari ketiga atau Dari keduanya sih Pak. Yang apa? Yang Mbak yang tadi yang buat planner tadi.
Nah itu kan banyak tadi bilang kalau menulis itu membuat ingatan kita itu lebih lama mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita kerjakan. Mungkin setelah ini saya akan coba untuk membuat list terus menulis hal apa saja yang harus saya kerjakan gitu kan. Mungkin dari penulis tersebut saya bisa lebih ingat mengenai hal-hal apa yang harus saya kerjakan. Oke, kalau dari teman-teman mungkin latihan ketika opsi gitu ya, menurut teman-teman yang secara pribadi cocok dengan teman-teman itu yang apa sih, misalnya seperti itu. Kalau aku sih aku pengen nyoba yang kayak mbaknya tadi yang kayak Google Calendar, karena aku berbanding terbalik dengan mbaknya kan slow respon. Kalau aku bisa cepet gitu, kayak nggak bisa jawab banget dari HP. Jadi mungkin itu bisa sangat membantu, kayak kan pasti nanti ada notif ya, deadline ini, tugas ini, waktunya ini gitu. Mungkin itu akan sangat membantu. Mbaknya mungkin pengalaman ya mau. Kalau dari saya sih tertariknya sama yang orang tua. Soalnya saya kan duweket banget ya, maksudnya saya itu sama orang tua itu duweket banget. Jadi apa-apa itu diingetin, apa-apa kayak terus teman-teman saya pun yang sekelas kontrol dari sisi dekat itu juga dekat sama mama. Jadi kalau misalkan mau ngingetin kita itu nelfon ke mama, mama mengingetin saya gitu. Jadi kayak itu kayaknya lebih efisien ke saya, soalnya saya kan orangnya kalau di rumah cerewet, dekat sama orang tua gitu, jadi bisa kayak gitu. Oke, gitu ya. Saya ingin gini sih, saya ditugas teman-teman ya selama mungkin 1 minggu ke depan ya, kalau ada tugas-tugas hal yang direncanakan tadi bisa dilakukan. Oke, bisa ditulis, misal bikin planner, nanti pertemuan selanjutnya bisa ditunjukkan plannya apa, sudah nulis ya apa. Kalau misalnya diingatkan orang tua gadget atau hal itu mungkin bisa ditulis kayak ngapain, mengingatnya untuk seperti apa gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas, kita evaluasi apa yang pernah dilakukan saat minggu ini sampai minggu depan. Mungkin ada hal yang perlu dievaluasi untuk berhasil atau enggaknya kita evaluasi gitu ya. Oke, karena kita tadi sepakati 38 menit, nampaknya sudah mencukupi dan mungkin bisa lebih ya. Mungkin kita cukupkan sesi kali ini. Dari Mbak Mami, perasaan kali ini gimana? Perasaan saya setelah mengikuti sesi konseling ini benar-benar mudah banget Pak, saya merasa terbantu. Soalnya kan saya sama ini merasa bingung, sedih banget harus kemana, dan saya akhirnya memutuskan untuk mengikuti sesi konseling ini. Nah dari sesi konseling ini kan saya juga mendapatkan saran dan masukan dari kakak-kakak yang lain mengenai bagaimana sih caranya memanajemen waktu, mengelola waktu dengan baik, mengerjakan daftar prioritas gitu ya Pak. Soalnya selama ini kan saya juga bingung, sudah mencoba Google Calendar tapi ternyata itu nggak efektif. Nah, saya baru tahu atas saran-saran dari kakak-kakak tadi kayak membuat jadwal, kayak planner gitu. Nah, setelah mengikuti sesi ini, saya harap bisa menerapkan itu dan bisa mengubah perilaku saya yang buruk akhir-akhir ini. Oke, semoga tujuan tadi yang diinginkan bisa tercapai ya. Dari teman-teman mungkin ada hal yang bisa didapat atau bisa didapat dari sisi mungkin salah satu atau berapa? Salah satu. Baik, kalau dari aku, meskipun permasalahanku tadi belum masih yang akan datang dibahas, tapi dengan datang di konseling hari ini bisa menambah wawasan buat saya, terlebih cara mengelola waktu seperti cara dari Mbak Wami, Mbak Tuza, itu bisa menjadi inovasi saya ke depannya. Pak Rizal mau menyampaikan? Sudah sama aja sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi ini. Saya harap untuk ketemu selanjutnya bisa tetap kompak ketika datang ke sesi konsultasi. Solid. Iya Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, dan sampai sini
sini ada kegiatan apa? Ya, saya mau ini Pak, mencairkan dana. Banyak juga. Enggak sih, Pak, saya mau pulang aja ke kos, sudah capek banget. Pengen ikut. Oh, ayo. Saya pengen ikut main. Jangan ya. Itu mencarikan dana Iya. mas. Tidak mau. Tidak cari-cari. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Selamat sore. Selamat sore mas.